Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Sutikno Putra, NPM 180810101141. Kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS saya, di mana di sini menjelaskan tentang manajemen proyek yang saya kerjakan, yaitu pembuatan aplikasi sistem informasi mata pelajaran SD Alisla. Yang pertama membahas tentang permasalahan, di mana di sini membahas tentang minimnya informasi tentang sebuah mata pelajaran yang ada pada sekolah membuat para siswa tidak bisa memiliki gambaran umum mengenai mata pelajaran yang akan mereka jalani saat akan belajar sesuatu hal yang baru. Terlebih lagi, hal yang akan dipelajari pasti lebih seru, pasti lebih dari satu mata pelajaran. Yang kedua ada deskripsi produk, yaitu sistem informasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai mata pelajaran yang ada pada sekolah, sehingga setidaknya para siswa memiliki gambaran umum tentang mata pelajaran yang akan mereka tempuh. Dengan memiliki gambaran awal mengenai mata pelajaran, diharapkan para siswa memiliki rasa penasaran sehingga meningkatkan rasa tertarik untuk belajar hal tersebut. Selanjutnya ada faktor pemicu keberhasilan. Yang pertama ada sistem informasi yang mudah diakses oleh para siswa. Lalu yang kedua ada mampu memberikan gambaran umum atau informasi mata pelajaran yang ada di sekolah. Yang ketiga ada menjadi tujuan para siswa ketika ingin mencari informasi tentang mata pelajaran yang akan ditempuh. Lalu selanjutnya ada keuntungan yang diharapkan. Dengan adanya sistem informasi ini bisa menambah pengetahuan para siswa tentang mata pelajaran dan juga meningkatkan rasa ketertarikan untuk mempelajarinya, yang akan berdampak baik pada semangat para siswa untuk belajar. Lalu selanjutnya ada teknologi. Di sini server hosting adalah salah satu hal utama yang harus ada agar terwujudnya sebuah sistem informasi, karena hal tersebut berfungsi sebagai penyimpanan seluruh data mengenai sistem informasi yang akan dibuat, dan juga komputer yang mumpuni untuk mengerjakan itu semua. Selanjutnya ada deskripsi produk. Di sini maksud dan tujuan proyek, yaitu tujuan dari proyek ini adalah menambah informasi mengenai mata pelajaran yang ada di sekolah pada siswa, sehingga mereka mendapatkan gambaran umum tentang mata pelajaran yang ada. Lalu selanjutnya ada hasil yang diinginkan, yaitu terbentuknya sistem informasi yang mudah diakses oleh para siswa dan mampu memberikan informasi mengenai semua mata pelajaran yang ada untuk para siswa. Selanjutnya ada milestone atau penanda pekerjaan. Milestone dalam pengembangan SI mata pelajaran berbasis web ini, yaitu yang pertama ada diskusi dan persetujuan konsep, lalu kesepakatan kontrak dan schedule, tahap pengerjaan, review dan evaluasi hasil pengerjaan, persetujuan dan penyelesaian kontrak kerja, lalu masa garansi, pemeliharaan dan dukungan. Selanjutnya membahas tentang estimasi biaya. Di sini ada 6 kategori, yaitu yang pertama ada PC atau komputer, yaitu sekitar 15 juta, lalu desainer web 5 juta, sistem analis 9 juta, developer 20 juta, hosting 1 juta, manajer proyek 10 juta. Lalu jika ditotal itu semua sekitar 60 juta. Lalu selanjutnya di sini ada estimasi sumber daya yang diperlukan, yakni yang pertama ada pada proyek sistem informasi mata pelajaran ini memiliki estimasi dan jumlah kebutuhan sumber daya, diantaranya berupa material, tenaga kerja, alat, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada membahas tentang perencanaan aktivitas secara global. Di sini ada 7 aktivitas. Yang pertama itu analisa, di mana jumlah harinya 2 hari, estimasi biayanya 9 juta, lalu desain, jumlah harinya 3 juta, jumlah harinya 3, estimasi biaya sekitar 5 juta, lalu programming, jumlah harinya 40, biaya estimasinya sekitar 20 juta, testing 3 hari 2 juta, implementasi 4 hari 1,5 juta, training 2 hari 2 juta, penutupan proyek dan perawatan 5 juta. Jadi total semuanya perkiraannya sekitar 44,5 juta. Lalu
Yang selanjutnya membahas tentang resiko. Resiko dari proyek kali ini adalah jika kurangnya sosialisasi pada para calon pengguna, maka tidak akan ada yang memperhatikan keberadaan akan sistem informasi ini, sehingga sistem informasi yang dibuat ini akan sia-sia. Lalu batasan, di sini ada 3 batasan, yaitu waktu, ruang lingkup, dan dana. Batasan yang pertama, batasan waktu, yaitu proyek ini sekitar 3 bulan. Untuk ruang lingkup, batasan untuk ruang lingkup ini mengenai waktu, biaya, dan beberapa hal tentang proyek yang dijalankan. Lalu selanjutnya ada dana. Batasan dana di sini diperkirakan sekitar 44,5 juta. Lalu selanjutnya ada asumsi, di mana asumsi dengan adanya sistem informasi ini para siswa bisa memiliki gambaran umum mengenai mata pelajaran yang akan mereka jalani, sehingga saat sudah dimulai kegiatan belajar mengajar, siswa tersebut memiliki bekal tentang mata pelajaran tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada struktur rincian pekerjaan, yaitu yang antara lain di sini ada beberapa kategori, ada sekitar 7 kategori yang di dalamnya ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada analisa, yaitu analisa sistem yang ada dan menentukan permintaan dengan cara wawancara dengan pihak yang dituju atau klien. Lalu selanjutnya ada desain, membuat desain tampilan menu web. Lalu programming, di mana di sini berisi programming back end dan front end. Selanjutnya ada testing, yaitu melakukan tes terhadap program dan membuat list perbaikan dari program tersebut. Selanjutnya ada implementasi, instalasi website ke server, setting website dan database, training, pelatihan admin web, dan pelatihan pengguna. Lalu yang ketujuh ada penutupan proyek dan perawatan, yaitu penyusunan laporan akhir dan kesepakatan perawatan untuk kedepannya. Selanjutnya di sini ada WBS. Di sini isinya adalah WBS yang mencakup harinya dan juga estimasi biaya untuk setiap pekerjaannya. Di sini saya akan menjelaskan secara umum, yaitu yang pertama ada analisa, waktunya sekitar 2 hari dengan rincian tugasnya analisa sistem yang ada dan menentukan permintaan dengan cara wawancara kepada pihak yang dituju. Itu kisaran waktunya sekitar 2 hari dan total biayanya sekitar 9 juta. Lalu ada desain, di sini desain saya beri waktu sekitar 3 hari. Isinya adalah membuat desain tampilan menu web, yaitu biayanya sekitar 8 juta. Programming 40 hari, biayanya sekitar 20 juta. Testing, yaitu melakukan tes terhadap program, sekitar 2 juta. Dan membuat list perbaikannya. Lalu yang kelima itu ada implementasi. Di sini implementasi ini berisi tentang instalasi web ke server dan setting website ke database. Itu sekitar 4 hari, biayanya sekitar 1,5 juta. Training itu 2 hari, biayanya sekitar 2 juta. Penutupan dan perawatan 2 hari itu 5 juta dengan perinciannya seperti yang ada di gambar. Lalu selanjutnya ada biaya lain-lain tentunya, yaitu desain web dan hardware-nya. Di sini saya estimasikan sekitar 5 juta untuk desain webnya dan hardware-nya sekitar 15 juta. Jadi totalnya sekitar 64,5 juta. Untuk manajemen kualitas ini diisi setelah aplikasi telah sampai ke klien dan diisi oleh klien tersebut. Bisa dilihat ada kolom sesuai dengan skop jadwal atau tidak, lalu alasannya jika tidak sesuai, pengadaan biaya sesuai anggaran atau di bawah anggaran atau melebihi anggaran, lalu bisa diisi dengan catatan tambahan. Selanjutnya ada struktur organisasi. Di sini ada project manager, ada sistem analis, web developer, dan designer.
di mana project manager bertanggung jawab atas semua yang dikerjakan oleh sistem analis, web developer, web designer. Selanjutnya ada penugasan tim proyek. Di sini berisi tentang keterangan dari tanggung jawab setiap peran, yaitu yang pertama ada project manager bertanggung jawab untuk memimpin tim proyek di dalam mengelola, merancang, mengeksekusi, dan menutup proyek sesuai dengan tujuan dari proyek yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada sistem analis bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem, sebab sistem analis memegang peranan penting dalam proses perkembangan sistem. Lalu web designer bertugas untuk mendesain keinginan dari klien dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada web developer bertugas sebagai programmer atau yang membuat proyek yang diinginkan klien ke dalam bentuk web aplikasi. Selanjutnya ada bagian pertemuan atau meeting. Di sini pertemuan pembuka berisi tentang menentukan permintaan dengan cara wawancara dan menentukan hasil data. Yang bertanggung jawab adalah project manajernya itu sendiri, dan masukan yang diterima itu adalah hasil data tersebut. Lalu ada data yang terkumpul. Lalu pertemuan selanjutnya adalah pertemuan tim proyek. Di sini berisi tentang analisis sistem, mendesain tampilan web dan membuat aplikasinya, yaitu hasil akhirnya mungkin seperti rancangan aplikasi yang kasarnya. Ini sekitar 3 hari. Lalu pertemuan penutup ini mentesting aplikasi dan list hasil aplikasi. Di sini dilakukan setelah web selesai biar bisa dites, dan nanti keluarannya sekitar seperti list hasil testingnya. Lalu ada ini reporting, yaitu yang pertama adalah laporan kemajuan proyek, yaitu berisi agendanya, rancangan berhasil dilakukan, testing berhasil dijalankan, lalu datanya terkumpul, status acara atau agenda pertemuan itu selesai, yakni berisi tentang rancangan aplikasi, dan catatan pertemuan ini berisi hasil testing aplikasi dan aplikasi yang telah ditesting. Selanjutnya di sini ada manajemen resiko, di mana di sini berisi tentang resiko dan dampak dari proyek ini. Yang pertama ada kebutuhan data yang kurang lengkap, nanti berdampak pada implementasi tidak berjalan lancar, kebutuhan saat proyek berjalan dapat membengkak. Lalu yang kedua ada kurang keselarasan dari hasil yang diinginkan pelanggan dengan hasil sistem analis, yakni fungsi sistem tidak sesuai, harus merombak ulang dengan apa yang diinginkan oleh klien. Lalu selanjutnya ada dokumentasi perancangan perangkat lunak yang kurang lengkap. Ini berisi dampaknya itu bisa implementasinya tidak berjalan lancar, proses maintenance susah. Lalu selanjutnya ada 4, tenaga ahli kurang berpengalaman, yang berdampak harus menambahkan anggota yang baru untuk mengejar deadline. Lalu harus menjalin komunikasi setiap waktu. Lalu yang kelima adalah kerusakan alat, yakni proyek tidak dapat selesai waktu karena alat harus diperbaiki terlebih dahulu. Selanjutnya ini ada manajemen pengadaan. Di sini berisi tentang apa saja pengadaan yang harus dilakukan. Yang pertama ada membeli komputer, membeli domain, dan menyewa hosting. Dilakukan sebelum aplikasi dibangun, yaitu biayanya sekitar 15 juta untuk membantu berjalannya proyek. Yang bertanggung jawab adalah manajer proyek itu sendiri. Lalu ada membeli domain setelah aplikasi selesai, ini agar aplikasi bisa dapat diakses secara online, dan menyewa hosting, yaitu sama seperti membeli domain setelah aplikasi selesai, sekitar 500.000 per tahun. Ini biaya paling murahnya. Ini agar aplikasi bisa diakses bisa secara online. Selanjutnya di sini ada formulir permintaan perubahan. Ini termasuk pembahasan akhir, di mana di sini berisi
Misalnya ada dari klien ingin mengajukan perubahan pada proyek ini, bisa mengisi form ini lalu diajukan kepada manajemen proyek, yaitu isinya seperti ini. Ada nama pengusul dan nama proyek, manajer proyek, lalu tanggalnya kapan diusulkan dan apa yang diusulkan. Misalkan seperti contoh ini, perubahan tampilan menu website, lalu bisa diterima oleh manajemen proyeknya, lalu dimasukkan kepada daftar permintaan perubahan. Di sini berisi tentang tadi permintaan perubahan yang diajukan oleh klien. Nanti seperti ini contohnya, 1. Perubahan tampilan menu website, ada nama pengusulnya, lalu tanggal usulannya, dan juga tanggal persetujuannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.